Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah tobat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, tak ada lagi ujian. Dan itu adalah pemikiran yang sangat salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup kita akan tenang, senang atau kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita tapi tak dapat bersama kita bertakbir. Orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita. Orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya, tapi mereka ada yang lebih sayang daripada kita. Maka mereka mendahului kita. Kesedihan, kegalauan dalam hati diusir dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-syaitanu ya'idukumul faqaru. Syaitan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Setan selalu membisikkan kesedihan. Setan selalu membisikkan ketakutan. Hadang ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha disebut dia dengan Id karena dia adalah hari. Karena dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Id karena dia yang pernah datang tahun lalu. Dia datang lagi tahun ini. Tapi tak ada jaminan bahawa ia akan datang di tahun yang akan datang. Bahawa dia telah datang tahun ini karena kita sudah melaksanakan solat Idul Adha. Tapi apakah dia akan datang di tahun yang depan? Dia mungkin akan datang, tapi kita belum tentu ada di atas tanah ini. Anggaplah ini khutbah terakhir, anggaplah ini solat terakhir yang kita dengar, yang kita lakukan. Tapi orang beriman tak pernah sedih. Andai umurnya bertambah amal solehnya. Andai umurnya berkurang, maka berhenti dari perbuatan dosa. Silih berganti Idul Adha sudah kita lewati. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Dari khutbah tahun 1441 sampai khutbah tahun 2022, hampir semua khotib khutbah, hampir semua khotib merata. Mereka membahas tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di khutbah tahun 2022 tanggal 10 Juli 2022 ini diringkas dalam 3 pesan yang dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujiannya tak pernah terhenti datang. Kenapa Nabi Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah, Al-Khalil, orang yang disayang oleh Allah. Mengapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhanmu? Apa jawab ajar ayahnya Ibrahim? La in lam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la'ar jumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiruka Rabbi, aku tetap akan memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bihafiya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku. Aku akan tetap memintakan ampunannya untukmu. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah tobat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, tak ada lagi ujian. Dan itu adalah pemikiran yang sangat salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup kita akan tenang, senang atau kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat Ibrahim lulus.
berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini, patung yang paling besar. Saat itu Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Kalian menyembah patung. Selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'alhu in kanu yatikun. Tanya berhala yang besar ini. Tanya berhala yang besar yang digantungkan Nabi Ibrahim alaihissalam kapak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah debat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatannya. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu lalu diperintahkan oleh penguasa, harikuhu, bakar Ibrahim. Maka mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah sunatullah terjadi. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kunni bardan, sejuklah, wassalaman, selamat ala Ibrahim. Tapi api yang tabiatnya membakar saat itu tidak membakar, karena Allah berkata bardan, sejuklah engkau wahai api. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayatnya dengan salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas berubah menjadi dingin. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan bermacam ujian, berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengarkan tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendongan, dalam pelukan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abu Fidal Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Adakah hari ini orang yang berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah berimpak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doanya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan kita, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah itu maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu, munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajatmu, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakanul abdu mi rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwas sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aghsilu fi huda. Berbanyaklah berdoa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Saudara-saudaraku yang kena PHK, saudara-saudaraku yang kesulitan dalam mencari nafkah, sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati pasti akan penuh membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dipandang matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau lihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafad dunya hana alai. Siapa yang tahu hakikat dunia maka ringan dunia baginya. Allahumma la taz'al lid-dunya akhrabaha minal walamma balagh min ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghu ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah, kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnudzon kepada Allah.
Allah ingin membuat kita berhenti dari perbuatan dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut 4 kali sehari semalam dalam satu solat 2 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan solat sunnah? Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Nabi Ibrahim. Maka ketika kita membandingkan hidup kita dengan Nabi Ibrahim, ringan terasa keluar dari mulut, alhamdulillah. Keluar dari mulut, subhanallah. Yang keluar itu bukan caci maki, bukan sumpah serapah. Jadi pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, bahawa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Menggantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini kawan berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda, benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa, kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup. Dia Maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia pabrik kursi? Apakah Dia yang mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi mencetak lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada. Dia bukan pabrik karpet. Setelah karpet dicetak dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita, terlintas di dalam kepala kita. Dia tahu siapa Dia. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia Maha hidup. Al-Qayyum. Dia mengatur hidup kita. Mengapa cemas? Mengapa takut? Mengapa ngeri? Ada Dia yang mengatur segala hidup kita. Kuasakah Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong selain Dia. Man zallazi yasfa'undahu illa biiznih. Tahukah Dia apa yang ada di dalam kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in min indihi illa bima syaa. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah mengatur alam semesta ini? Wala yahuduhu hifzuhuma. Hebatkah Dia? Kuasakah Dia? Tinggikah Dia? Besarkah Dia? Wa huwal aliyyul azim. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita hebat dari makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi di luar sana, tapi kita akan menyembelihnya. Kalau manusia itu hebat karena suaranya, tentulah onta itu lebih besar suaranya, tapi pagi ini onta disembelih. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam Jabal Syur saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang orang kafir Quraisy menyerbu mereka, akan membunuhnya. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? La tahjan, jangan sedih. La tahjan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yakin Allah bersamamu, maka kau terasa besar di hadapan makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau ikut menjadi besar. Ketika kau berkata Ya Rabb, saat itu kau yakin Allah menjagamu. Ketika keluar dari mulutmu Ya Rabb, saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi wasuha. Tak ada satu pun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjaminkan rezekinya. Mengapa orang korupsi karena takut anak istrinya tidak makan? Mengapa orang menjadi nepotisme? Mengapa orang menghalalkan segala cara? Karena takut tidak makan. Orang yang hanya memikirkan perut, maka hakikat dirinya tak jauh lebih besar daripada yang keluar dari perut.
Orang yang hanya memikirkan lambung, maka dia tak lebih besar daripada yang keluar dari lambung. Itulah mengapa Allah menjauhkan otak dari lambung, otak di atas, lambung di bawah, supaya kita jangan hanya memikirkan lambung. Tapi hari ini ada manusia yang begitu ketakutan. Kenapa? Karena hanya urusan lambung, menjagal kawan, seiring menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Gara-gara apa? Gara-gara urusan lambung. Hari ini kita disadarkan kita mampu menahan lambung. Ada yang berpuasa 9 hari, ada yang berpuasa 3 hari, Kamis, Senin, Kamis. Ada yang berpuasa hanya 1 hari, tapi kita mendapatkan pahala puasa 10 hari. Karena hari ini kita dari subuh tadi sampai nanti, makanan pertama yang paling afdal kita makan adalah hewan sembelihan kurban. Nabi memakan minkidun ad-dihati, sebagian dari hati hewan kurbannya, lil tabar, untuk mengambil barokah. Atini bita'amik, jaga makananmu, lakum mustajabud du'a, doamu akan dikabulkan Allah. Pelajaran kedua yang diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi ada orang yang berdoa kepada Allah tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun as'as, rambutnya berdebu, asbar, kusut berdebu, ya'udu ilais, ya'udu ilais samak, tangannya diangkat ke langit, tangannya tengadahkan ke atas. Dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan oleh Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan oleh Allah? Matamu haram, makananmu haram, masbaruhu haram, minumannya haram, masbasuhu haram, pakaiannya haram, wa huwal hiyabi haram, dan dia diberikan makanan haram. Oleh sebab itu, atini bita'amik, jaga makananmu, jaga kehalalannya, jaga kesuciannya, jaga kebersihannya, maka mustajab itu doa, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Pelajaran yang terakhir, yaitu yang ketiga, puncak dari cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak cinta itu bukan memiliki, puncak cinta itu bukan menguasai, tapi puncak cinta itu sanggup berbagi. Itu ditampakkan di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah anak Ibrahim itulah puncak cinta, keinginan bukan untuk memilikinya. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat dalam mimpiku, anni bahauka, aku sembelih lehermu, fanzur manza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Dan ternyata anak pun berpikir sama. Puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata sang anak? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'ma, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar ayahku. Bertemu seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam pemikiran, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Hari ini godaan anak kita luar biasa. Adakah yang sanggup menjamin anaknya 24 jam dari game online, dari PlayStation, dari internet? Benteng terakhir pertahanan anak-anak adalah Islamic boarding school, pondok pesantren. Kirimkan dia jauh sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengirimkan Ismail. Di mana dikirimkannya? Askintu min zuriyati, kutinggalkan anakku fi badin khairi zar'in, di sebuah lembah sunyi, sepi, tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, ya Allah. Sinyal sayang kepada anak, dekatkan dia kepada Allah. Sayang kepada anak, jauhkan dia dari materi, bukan karena benci. Hari ini ada orang yang salah dalam sayang, disumbat mulut anaknya, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala keinginannya. Bukan seperti itu. Cinta puncaknya adalah mampu berbagi, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang akan kekal abadi. Hari ini orang sa'i antara Safa dan Marwah. Perbuatan siapa itu? Itu perbuatan Hajar, istri Ibrahim. Hari ini orang minum air jam-jam, bekas siapa itu? Itu tumit kaki Ismail, anak Ibrahim.
Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Sejarah siapa itu? Itu adalah sejarah penyembelihan Ismail, anak Ibrahim. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, sudah dibagi kepada Allah, itulah yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak lapuk karena hujan, tak goyah angin kencang. Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah. Dia akan besar, bagikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Ma'akaltu ma'fal alaita, kalau kau habiskan untuk makan, dia akan busuk. Wa ma labista, kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk. Wa ma tasaddaq, yang kau sedekahkan untuk Allah, itulah yang akan kekal. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang suruhkum, yang kau cari selama ini, pergi pagi, pulang pagi, tinggalkan habis waktu, tinggalkan solat, tergadai agama dan akidah, hanya sampai ke tenggorokan. Setelah itu kau pun mati, harta warisan dibagi-bagi, tak tersisa untuk diri sendiri. Kau akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir untuk menghadap Ilahi. Yarzi'usnan, anak, menantu, sahabat, buah hati, belahan jiwa akan kembali ke rumah. Mereka akan menangis 2-3 hari. Selepas itu mereka akan tertawa, mereka akan melupakan kita. Kalau kau hari ini pejabat tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan digantikan oleh orang lain. Belum kau mati, mereka sudah siap untuk menggantikannya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya wakaf, infak dan sedekah. Bila kau punya yang lebih besar, berikan wakaf. Bila kau tak lebih besar, berikan infak. Tidak lebih besar, beri ke sedekah. Allah Maha Adil. Kalau kau hebat, berikan wakaf. Kalau kau kurang hebat, berikan infak. Kalau kau manusia biasa, berikan sedekah. Tabassum bika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. La tahqirana minal ma'rufi shay'an, jangan sepelekan perkara walaupun kecil. Turkiya akhrata wajhi qalid, hanya sekedar menghadapi orang dengan wajah yang cerah, itulah yang akan dikenang orang sepanjang zaman, dari abad berabad, dari zaman berjaman. Tak akan dilupakan orang. Masih ingat dengan senyummu saat kau mati dimakan cacing tanah, masih didoakannya saat dia lewat di makammu, masih sempat mulutnya berkata Assalamualaikum ya ahla diyari. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, itu juga yang akan dikenang orang. Itu juga yang akan diingat oleh orang sepanjang zaman. Itulah orang yang sombong, itulah orang yang angkuh, itulah orang yang paling rasa tinggi hati. Oleh sebab itu, bukti kau rendah hati kepada Allah, berinfaklah, berwakaflah, bersedekahlah. Bukti kau rendah hati, tawaduk kepada manusia, berhadapanlah dengan orang dengan tatapan yang baik, dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik. Qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik. Wa maghfiratu, pemberian maaf, khairan, lebih baik, min sadaqatin, daripada pemberian perbuatan baik. Yasbah la aba, tapi diiringi oleh perbuatan yang jelek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau yang maha kuasa atas segalanya, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunkan mata kami yang lebih sering melihat yang tidak baik daripada yang baik ya Allah. Ampunkan pendengaran kami yang lebih mendengar yang tidak baik daripada yang baik. Ampunkan lisan kami yang mungkin kami pakai untuk menyakiti hati saudara kami ya Allah, menyakiti hati ayah ibu kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, jangan jadikan dosa kami ini sebagai penutup jalan kami mendekati Engkau ya Allah. Allahu Rabbul Alamin. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini datang dengan penuh lumuran dosa, kami mohon ya Allah, jangan biarkan dia pergi dari masjid ini kecuali Engkau mengampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini membawa segala kesulitan dan kegelisahan di hatinya, kami mohon ya Allah, jangan biarkan ia keluar dari masjid ini sebelum Engkau tenangkan hatinya dan mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini niatnya untuk berhijrah kepadamu ya Allah, tapi hidupnya masih susah, pekerjaannya masih susah, kehidupan sosialnya masih susah, kami mohon ya Allah, dengan niatnya berhijrah, angkat segala kesusahan dan kesulitan itu ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini membawa segala macam bentuk penyakit yang mungkin sangat luar biasa sakitnya ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan biarkan ia keluar dari masjid ini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah,
Kami adalah anak yang durhaka dan bersalah kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Kami sadar kami berbuat jahat kepada ayah ibu kami. Kami mohon, ya Allah, kami menyadari kesalahan kami. Kami ingin berubah, ya Allah. Bagi yang ayah ibu kami yang hari ini telah Engkau panggil terlebih dahulu, kami mohon, ya Allah, jangan siksa mereka di dalam kuburnya. Jadikan kuburnya itu taman-taman surga yang indah itu, ya Allah. Engkau yang memisahkan kami dari dunia ini, ya Allah. Mohon jangan pisahkan kami lagi di yaumil akhir, ya Allah. Kalau ada yang hari ini, yang ayah ibu kami yang mungkin sedang sakit, ya Allah, kami tidak sanggup melihat sakitnya yang memang mereka hadapi, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada pagi hari ini, yang adiknya belum baik, kakaknya belum baik, abangnya belum baik, kami mohon, ya Allah, dengan keberkahan Idul Adha ini, sentuh hati mereka, ya Allah, untuk mendekat kepadamu, ya Allah. Duhai Allah, jika hari ini hari terakhir kami hidup di muka bumi ini, ya Allah, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mohon kuatkan lisan kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir nafas kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami mohon, ya Allah, berikan kami keistiqomahan agar kami lebih baik lagi ke depannya. Duhai Allah, ampunkanlah dosa kami, ringankanlah hisab kami nanti, ya Allah, yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami yang hari ini sibuk. Ya, ampunkan kami yang hari ini sibuk dengan kesibukan kami, ya Allah, yang selalu melupakan kewajiban-Mu, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah hisab kami di yaumil akhir, ya Allah. Ya Allah, Engkau tempat kami memohon dan meminta, ya Rabb. Kami memohon, ya Allah, kabulkan doa kami di pagi hari ini, ya Allah. Kabulkan doa kami di pagi hari ini, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.